Maka pesan saya, wahai Piki Sandi, wahai Tri Ayu, banyak minta tolong sama Allah. Ya Allah, aku membangun hubungan keluarga ini atas nama Allah. Maka aku minta kepada Engkau ya Allah, lindungi istriku, lindungi suamiku, ikatkan hati kami. Senantiasa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat yang luar biasa di mana adik kami, anak kita, ponaan kita, Tri Ayu Wulandari dan Vicky Sandi, Allah wujudkan keinginan dan kehendaknya. Alhamdulillah. Ini semua nikmat dari Allah. Sehebat apapun panitia, kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Sebesar apapun ungkapan gombalanmu, wahai Piki Sandi, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan jadi. Sehebat apapun cinta engkau, wahai Tri Ayu Wulandari, kalau Allah tidak akan berkata kun fayakun, tidak akan terjadi. Maka saya minta kamu berdua banyak berkata Alhamdulillah. Ini semua berkat Allah, ya. Semua bisa hadir di sini berkat Allah. Walaupun Tri Wulandari tidak dihadiri oleh fisik ayahnya, tapi subhanallah ini juga berkat doa orang tuamu, ya. Oleh karenanya ibu-ibu yang duduk di sini banyak-banyak mengucap Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sanjungkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad yang telah menjadikan pernikahan syariat yang indah. Pikir rasakan sendiri, cak mana? Mana yang lebih indah? Waktu nembak apa akad nikah? Nah, waktu nembak baik kau gemeteran apalagi akad nikah. Aku lah nengok kau lo kacau budak ini gitu. Ya. Tapi subhanallah, ya, indah. Inilah pernikahan yang indah. Makanya ibu-ibu, pernikahan ini harus dikenalkan sama anak-anak kita. Nak, indahnya nikah, indahnya nikah, indahnya nikah. Apalagi Tri Wulandari, apa bahagiamu setelah kakakmu tadi bisa nyawab tadi? Kan? Senyum kau tidak keruan. Tuh. Walaupun tadi aku yakin Tri Wulandari pas nengok Piki latihan tadi, ay kak, jangan tak jadi kak, beneman 3 kali laju disiram pakai banyu. Ya kan? Tapi subhanallah ketika dia berhasil saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, Tri Wulandari itu malu baik nak melompat, sisip dikit nyebur ke bak dia tadi. Ya. Tapi subhanallah inilah indahnya nikah. Siapa yang mengajarkan ini? Baginda Nabi kita Muhammad. Kalau bukan baginda kita Nabi Muhammad, manusia laksana binatang. Tuh berita di Lubuk Linggau yang terbaru, umur anak 14 tahun, remaji putri sama remaja putra umur berapa membuang anaknya di mana? Betul ibu-ibu? Mana katanya cinta? Mana katanya kasih sayang? Mananya you love me, I love you, we love-lovean tuh mana? Betul? Tapi subhanallah, coba tengok tadi tuh ponaan kau tadi. Kalau lahir dengan kalau mak ini, aku yakin Tri Wulandari kalau hamil kayak bangganian no. Wah, jangan nengok perut aku. Kamu tuh nak nguyok perut aku tahu kamu kurang ajar kalau kamu nih, ya. Tuh tengok nanti kalau Tri Wulandari hamil kayak, oh cucu, ayo, kakek, nenek, uak, bibi, tetanggo bahagia kalau. Betul? Nah, kira-kira nak cepat apa nak lambat pergi? Cengar-cengir kau tuh penuh mana? Ya. Maka solawat dan salam. Maka majelis ini majelis adanya solawat, adanya berzanji dalam rangka apa? Agar Nabi ikut hadir dalam cinta kita ini. Karena ini bukan majelis syaitan, ini bukan majelis Fir'aun, ini majelis baginda Nabi, majelis walimatul urs. Maka kita bersolawat, terutama tadi untuk anak kita yang kita solawati. Saya nanya sama ibu-ibu di sini, mana bagus, solawat apa Yame Kodachi? Yame Kodachi? Ya, solawat.
Apalah artinya kita nyanyikan anak kecil kita, ya meko daci, ya meko daci, ya met pakai dasi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, inilah dak beres. Aku yakin di situ ada bici Ica dan segala macam rombongan tuh hafal kalau tuh ya meko daci itu. Ya. Ya, aku tahu. Antara kita baik, kita tahu sudah, ya. Maka ibu-ibu, ya inilah mengawali ceramah. Dan insya Allah saya ceramahnya tidak akan lama-lama. Ada sebuah pantun tap-tap Tanjung Atap sebelah ulu Tanjung Batu. Duduk be mantap-mantap aku ceramah sampai jam 1. Tidak usah takut, Pak Panitia. Caca, melotot baik. Aku ini lapar pula. Kamu yang dengar, makan tadi seneng. Aku ini lo makan apa-apa. Ya, baik. Aku akan menasehati, menyampaikan pesan buat dua adekku ini yang ganteng dan cantik ini. Wahai adekku Tri Wulandari, wahai adekku Vicky Sandi, pesta pernikahan ini paling sehari 2 hari sebentar. Tapi pesta perjalanan pernikahan, kita tidak tahu apakan yang terjadi. Maka pesan saya, wahai Vicky Sandi, wahai Tri Ayu, banyak minta tolong sama Allah. Ya Allah, aku membangun hubungan keluarga ini atas nama Allah. Maka aku minta kepada Engkau ya Allah, lindungi istriku, lindungi suamiku, ikatkan hati kami. Senantiasa seperti itu. Ya, kalau aku tidak baca doa bahasa Arab, doa bahasa Indonesia. Ya, aku cuma bisa untuk imam itu baca Fatihah baik, jadilah. Dari sekian surat ke aku cuma bisa trikul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, jadilah. Ya. Tuh, tapi doamu kepada Allah minta terus, wahai adikku Vicky dan Tri Ayu. Kenapa? Ini semua Allah. Maka pesan yang berikutnya, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan pasangan dari diri kalian. Allah yang menciptakan Tri Ayu, Allah yang menciptakan Vicky Sandi. Allah juga yang punya hati Tri Ayu, Allah juga yang punya hati Vicky Sandi. Maka bertakwalah kepada Allah. Kenapa ibu-ibu harus bertakwa? Kata Imam Ghazali, suami yang bertakwa kalau lagi sayang dengan bininya, bininya dimuliakannya. Kalau lagi marah, bininya tidak akan diperlakukannya dengan buruk. Mohon maaf Vicky, tengok tuh nah, terjadi di Kayu Ara karena suami tidak bertakwa, gara-gara duit 100.000 pala bini dipukul pakai apa linggis. Nah, kalau kau bakal mah itu jangan cerai kelas sekarang. Mana kira-kira? Ah kan? Serius. Kenapa Vicky Sandi, wahai Tri Ayu? Ketika tadi engkau mengatakan aku terima nikahnya, ibunya, kakaknya menangis. 2 makna tangisan. Pertama, tangisan bahagia. Alhamdulillah, Tri Ayu sudah nikah. Kalah sama adiknya ya. Nah, ya berat ini. Menyusul ya. Nah, Tri Ayu sudah nikah, alhamdulillah. Bahagia. Tangisan yang kedua, tangisan khawatir. Ya Allah, mak mano ge Vicky Sandi ini ya Allah. Ah, kira-kira pacak dah jadi laki ini ya Allah. Tuh. Jangan remehkan tadi. Paman kita bernasihat. Yang menyaksikan manusia, ini tidak lama lagi meninggal. Betul Pak? MC kita nyaksikan tidak lama lagi ini beliau ini. Tapi kita doakan beliau panjang umur, amin. Raju nak marah mamang aku nih. Mudah-mudahan kebanyakan umur, amin. Wong lama mati kalau dia hidup dewean. Berejon lawa. Ya, tapi tuh nasihat beliau tadi dahsyat. Siapa yang menyaksikan? Allah. Ucapan janjimu tadi siapa yang menyaksikannya? Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa raqibun atid. Apa yang kau ucapkan tadi Allah menyaksikannya melalui apa? Malaikat raqib dan atid. Tanggung jawab sama orang tua muda. Kita ini mohon maaf, lanang tino kalau bersalah tuh dak galak nenang ngaku. Dia tulah yang salah, tapi di sisi Allah, Allah paling tahu siapa yang bersalah. Paling tahu Allah. Ya. Oleh karena itu, wahai Vicky, bertakwalah kepada Allah. Kenapa Ustaz yang dinasihati Vicky dulu? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena laki-laki itu dalam keluarga penentu.
Ini mobil tergantung sopir, betul gak? Nak nombor tergantung sopir. Nak ke Jakarta tergantung sopir. Nak ke surga tergantung sopir. Nak ke neraka tergantung sopir. Istrimu ini seperti rumah. Kalau engkau pengen rumahmu nyaman, pasang AC. Pasang AC. Kalau tidak pasang AC, kipas angin 70 iko. Ya. Kalau kepengen rumahmu indah, pasang pot. Pasang kursi-kursi yang indah. Maka kalau kau kepengen istrimu indah, kamu juga harus seperti tadi menghiasi rumah. Nih tengok panitia menghiasi ini. Oh, ada taman di situ. Kurang dikit nih kolam lele di sini nih yang kurang nih. Kayak baca mancing gitu. Ya. Tuh fikih. Makanya nasihat saya pertama kali buat fikih, engkau adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baru nanti saya nasihati Sandi. Pegang betul-betul ini takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf ibu-ibu, banyak sekali kaum laki-laki saat ini ya meninggalkan istrinya dengan sia-sia. Dengan sia-sia. Dan ini mudah-mudahan tidak berlaku bagi adikku Fikih Sandi, insya Allah. Dan ingat, ibu, kakak menerimamu, yang dilihat cuma apa? Akhlakmu, wahai Fikih Sandi. Ya, Fikih Sandi. Ini bukan main penyerahan ini. Wahai kaum laki-laki, ketika orang tua menyerahkan adiknya, ketika menyerahkan apa? Anaknya kepada seseorang laki-laki, berat itu Fikih Sandi. Nanti kalau kamu punya anak perempuan, kamu akan tahu. Pasti kamu akan tahu khawatirnya. Masang pinggang kalau ada lanang main ke rumah itu, apa kendak lanang ini? Betul nggak kira-kira? Hah? Ah, pasti itu, yakin. Karena orang ada adik perempuan kan? Tidak ada. Ah. Tuh, yakin, bukan main. Jangan main-main ini anak perempuan ini. Apalagi kalau sudah Tri Ayu engkau nikahkan, dia tidak bisa mengeluarkan duitnya sendiri untuk orang tuanya. Dia tidak bisa keluar rumahnya menuju kakak dan ibunya dengan tanpa izinmu, wahai Fikih Sandi. Tidak bisa. Semuanya ada pada dirimu. Jangan main-main. Makanya saya mengasih tahu dari awal. Ya, bertakwalah kepada Allah. Begitu juga kepada adikku Tri Wulandari. Tri Ayu Wulandari ini kenapa saya sebut adik saya? Karena ngajar di tempat kami SD Aiki. SD Aiki apa Pak Ud? SD Aiki Arisala. Kamu juga bertakwa kepada Allah. Dua konsep takwamu, wahai adikku. Qanitat, taat sama suamimu. Ya, hafizat, menjaga kekurangan suamimu. Awas ibu-ibu, hati-hati. Kadang-kadang kita ini mudah menceritakan aib suami kita kepada siapa? Orang lain. Kaget, ya. Mentang-mentang Fikih Sandi kentutnya busuk. Mungkin, tapi memang kentut busuk ya. Ya. Kau cerita ke galau dengan tetangga, teko Pak RT tahu masalah kentut me. La haula wala quwata illa bil. Jangan. Kalau ada masalah pada Fikih Sandi, kau jangan lapor sama ibumu, lapor sama siapa? Ayah dan ibumu dari siapa? Fikih Sandi. Ceritakan. Kenapa? Kalau ada masalah, wahai adekku, yang paling utama tuh di perempuan dulu. Perempuan ini Pak seperti blender, ya, tenang ya. Kamu mulai blender, ya. Ini kenapa? Kalau kacau ini, makanya kamu nih yang harus penjaga masalah. Dan ingat, wahai adekku Fikih Sandi dan Tri Ayu, keluarga sakinah bukan keluarga yang tanpa masalah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, menyelesaikan dan menghadapi masalah. Bapak, siapa namanya Bapak? Pak Irzal, Pak Ujang. Nah, Pak Ujang. Pak Ujang berapa tahun menikah Pak Ujang sama ibu? Sudah berapa tahun menikah? 30 tahun ya? 33 tahun. Pasti dalam perjalanan banyak masalah Pak ya? Kelihatan dari mukanya Pak. Ya. Tapi keluarganya memang begitu. Waktu bujang masalah, sudah nikah masalah, punya anak, tidak punya anak masalah. 7 tahun tidak punya anak masalah. Yang repot itu belum nikah punya anak, ini lebih masalah lagi. Ya, awas. Tapi sering saya kasihkan contoh, wahai Fikih Sandi sama
Kamu kalau kepengen jadi keluarga dak atik masalah tuh pergi ke Tabapingin tengok patung kami berencana. Itu patung kami berencana contoh keluarga dak atik masalah. Semalam kehujanan disambar petir dak masalah. Dari tahun 90 tegak dak pernah duduk dak masalah. Baju dak pernah ganti warnanya hijau itulah dak masalah. Kau pakai baju ini masalah dak? Masalah kan, berkeringat kan? Nah, tuh tengok patung kami berencana tuh Pak, bertegak, dak pernah duduk, baju hijau itulah dak masalah. Anaknya dak besar-besar dan dak pernah sekolah dak masalah. Maka kau kalau kepengen, walau pikir sandiwai adekku, kalau kepengen jadi keluarga yang dak ada masalah, besok datang ke Pak RT minta jadi patung cor situ. Nanti punya anak masalah, tanya sama ibu-ibunya, bertendangan kaki nyuruh buat susu. Ya, tapi indah masalahnya, betul. Kenapa? Karena semua masalah dalam keluarga ibadah. Cari nafkah ibadah, nyuci piring ibadah, nyapu rumah ibadah. Saling pandang muka ibadah. Coba saling pandang dulu. Ayolah. 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 Ibadahnya apa? Turun rahmat Allah. Ya. Belum lagi kalau sampai suami mencium, istri mencium tangan suami, pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Tuh. Hajar Aswad itu apa, Bu? Batu hitam yang ada di Ka'bah. Apalagi kalau tangan lakinya hitam nian. Ah, itu lebih aswad lagi. Ya. Lebih aswad nian. Maka pahala. Ay alam kalau mak yang denger ceramah nih sambil ngunyah ini. Aku betul. Enggak apa-apa Pak, lanjut Pak, ya. Subhanallah, karena aku nyeramai wong dua ini, yang kamu itu bawa itu terserahlah situ, ya. Nih, semuanya ibadah sayang. Ya, ibadah. Bulan madumu ibadah. Hubungan suami istrimu sedekah. Maka balik nih bapak-bapak yang masih sanggup sedekahlah. Yang enggak sanggup lagi dem cari pahala lain. Tapi kalau bapak kami Pak Ujang caknya masih sanggup nih ibadah sedekah dan ya, insyaallah. Tapi kalau yang bapak-bapak tidak sanggup dem sholat tahajud bela. Ya. Nih nasihat saya. Dan yang berikutnya Bapak Ibu yang berbahagia, ya, ini saya menjelang saya ceramah saya yang terakhir. Untuk nanti insyaallah kamu berdua punya anak. Amin. Pesan saya tidak usah banyak-banyak. Sikok baik. Yang penting setahun sekali. Iya kan sikok-sikok bi, dak ada langsung brojol 5. Makanya jangan banyak-banyak sikok baik, yang penting setahun. Jumlah dak penting. Kuantitas dak terlalu penting, yang paling penting kualitas. Oleh karenanya, anakmu nanti ketika datang sambut dengan Islam, bangun dengan Islam, ya. Dan ini adalah bagian penting dalam keluarga, apalagi tadi ponakan kita sudah lahir. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak ini menjadi perhiasan dunia umurnya selagi dari 1 sampai 5. Kenapa? Umur 1 sampai 5 ini kalau mecai piring tidak pacak kita nak marah. Cucung ini ya Allah mecai piring. Nah kau ni. Coba kalau kakeknya yang mecai piring, matok taruh di mana? Ya kan? Cucung ni tadi Pak Ujang, kalau nanti lahir nerajang muka kita apa uji Pak Ujang? Tendang lagi cung, tendang lagi cung. Itu 1 sampai 5. Tapi Pak Ujang, bayangkanlah kalau cucung tadi yang nerajang rai umur 17 tahun. Sanggup tak kira-kira Pak Ujang ngomong, terajang lagi cung, terajang lagi? Sanggup tak kira-kira? Makanya aku ngingatkan. Karena kalau anak tuh soleh, bukan dia dengan Allah baik yang merasakan indahnya. Kita nih, wong tua juga merasakan indahnya. Betul ibu-ibu? Ya, Bu, aku nak cerita sedikit. Masih ada waktu kan? Lagi nyang kan perut kamu kan? Loh, oh iyalah. Nih, masih ada waktu. Kalau masih ada waktu saya akan cerita. Ada seseorang WA dengan seorang ustadz. Wahai ayah, wahai ustadz, nih ada cerita. Ada seorang ibu punya anak yang lama tidak berjumpa dengan orang tuanya. Ditelepon anaknya, assalamualaikum nak, apa kabar? Alhamdulillah ibu saya sehat. Katanya engkau beli mobil baru nak? Iya.
Alhamdulillah ibu bahagia dengan engkau bisa membahagiakan siapa? Membahagiakan istrimu dan keluarga. Ndak lama nelpon lagi ibunya, nak apa kabar, lama dak jumpa, katanya engkau beli rumah baru. Iya bu, alhamdulillah, karena engkau apa? Sanggup menjadi suami yang bertanggung jawab. Ndak lama ibu-ibu, dia nelpon lagi anaknya. Wahai anakku, aku bertemu di pasar dengan temanmu. Temanmu berkata kepadaku kalau engkau beli anjing harga 45 juta. Anjingnya bayar 45 juta. Belum sangkarnya, belum makanannya. Nak, ini mungkin wasiat terakhir ibu kepadamu, nak. Apa? Ibu kalau nanti mati, ibu minta sama Allah kalau bisa dihidupkan lagi, ibu minta dijadikan anjing, nak. Supaya apa? Supaya bisa dirawat oleh kau, nak. Supaya bisa dibelikan rumah tempat yang bagus seperti anjing dinjuk tempat, nak. Kenapa? Yang paling penting supaya aku bisa melihat engkau. Nah, wahai Piki, sekarang orang tuamu duit kok. Duit kok, Piki. Ya. Adikku Tri, tidak mungkin dia keluar rumah tanpa izinmu. Maka engkau yang memberikannya izin. Dua, wahai Piki Sandi. Dua, ibu-ibu. Maka ini jangan main-main. Ya. Ini nasihat seperti ini pahit bagi yang memang punya penyakit dalam hatinya. Tapi nasihat ini manis karena kita berharap punya anak-anak kita. Betul. Karena ceramah ini tidak enak bagi yang hatinya sakit. Sama seperti obat. Obat itu pahit bagi yang punya penyakit. Bagi yang tidak punya penyakit, tidak pula pahit obat itu. Maka inilah nasihatku buat pikisan. Anak-anakmu akan menjadi soleh dan solehah kalau kamu berdua jadi soleh dan solehah. Dan aku minta sungkem tadi sungkem drama, tapi sungkem yang paling utama nanti setelah acara ini selesai. Minta ridho, minta orang tua. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, ceramah saya buat adik saya Vicky dan Sandi. Kemanapun engkau pergi, bangun keluarga yang baru. Apa keluarga yang baru? Bangun tetangga yang baik. Karena walaupun kau punya mamang hebat, punya mertua hebat, punya dulur hebat, punya kakak hebat, kalau ada apa-apa di rumah, siapa dulu yang nolong kita? Tetangga. Makanya jangan sombong itu jadi tetangga. Kalau goesan, segera minta maaf sama-sama. Jangan sampai ada seperti tetangga tempat kami itu. Wih, kau ini lah 7 tahun tidak saling bertegur, saling maaf lah. Dak. Lagi kalau mati siapa nak mandi kau? Biar aku mandi dewe. La ilaha illallah. Brejo pikiman mati mandi dewe deh. Laju panitia yang ngubur lari. Siapa nak ngantar kau ke kuburan? Gojek banyak. La haula wala quwata illa billah. Nah inilah. Lihat ibu kamu pandai bertetangga nih, tetangga panitia kita nih, tetangga beliau, betul Pak ya? Nah nih, coba lihat nih. Ini karena pandai bertetangga, semua hadir, membantu. Panitia kita tadi sibuk ngikat ini tadi luar biasa beliau nih, walaupun masih tua masih gagah, ya. Aku tadi nak mantu, cuma tidak kuawo Pak. Ya. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan buat Vicky dan Tri Wulandari. Ilmu yang saya sampaikan memang belum cukup. Nanti tanya sama wak-wak bagaimana cara berkeluarga dengan baik. Minta nasihat mereka, minta ridho. Bulan madu bagus, tapi bulan madu yang paling utama sebelum berangkat bulan madu, ajak Tri Wulandari ketemu dengan keluarga ayah dan ibumu. Sebelum bulan madu, kamu wahai Tri Wulandari ajak Vicky ketemu dengan keluarga ibumu, keluarga kakakmu, ajak. Ini nasihat yang paling baik. Jangan habis pergi langsung pergi baik dengan berkata yang penting kita berdua. Wah, siapa yang duduk di meja tuh? Siapa? Ini kadang-kadang sok dewe. Yang penting kita berdua, yang lain matilah situ. Nah ini, tapi ini bukan wong sini, bukan. Kalau wong sini insya Allah lebih parah dari itu. Ya. Oh iya, entah maaf main-main baby. Laju tak dinjuk amplop aku balik nih kakek. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Fahmi mohon maaf kalau ada canda yang kurang berkenan, tapi mudah-mudahan di balik tawa kita dapat hikmah, betul? Mudah-mudahan yang paling penting ini nasihat saya buat adikku Vicky. Saya tidak menganggapmu orang lain. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, sumpah demi Allah saya minta maaf banyak-banyak. Saya berkeluarga belum tentu menjadi suami yang paling baik, tapi apa yang saya sampaikan ini pesan Nabi. Pesan Nabi tidak ada salahnya. Walaupun yang menyampaikan pesan pasti banyak salahnya, tapi pesan Nabi tidak ada salahnya. Al-Quran memang benar, walaupun yang baca Qurannya mungkin ada salahnya.
Ala kulli halin, saya titipkan hadiah itu saja buat kamu berdua. Mari kita berdoa Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, buat ponakan kita, buat anak kita, buat adik kita, buat dulur kita, mudah-mudahan kedua ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.